sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast kita sudah kedatangan seorang ASN inovatif. Nah, beliau adalah Ibu Insinyur Haja Dewi Isnaini MSI yang merupakan Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang. Nah, inovasinya berjudul Tuntaskan Doanya. Nah, inovasinya seperti apa ya tuntaskan doanya ini? Langsung saja nih kita bahas dengan narasumber kita. Halo, apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Bu, ini inovasinya cukup unik ya Bu, judulnya Tuntaskan Doanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bu, apa sih Bu inovasi ini? Silakan. Tuntaskan doanya sebenarnya singkatan dari temukan disabilitas, rekam dan berikan dokumen kependudukannya. Oke, jadi ini lebih diperuntukkan kepada para penyandang disabilitas ya Bu ya. Nah, yang melatar belakanginya apa nih Bu? Yang melatar belakangi kami melakukan tuntaskan doanya, yang pertama kita melayani kan seluruh masyarakat ya, seluruh lapisan masyarakat dari nol sampai bahkan sampai yang meninggal karena ada akte kematiannya. Betul. Nah, melihat keseharian-seharian apalagi pada saat kami melakukan jemput bola, sering kali kami menemukan ada dari informasi dari warga tersebut ya, warga sendiri ya, atau juga dari Pak RT. Bu, di sana ada warga kami yang belum punya apa-apa, belum punya identitas kependudukan. Kenapa tidak bisa ke sini kan? Gak bisa Bu, karena ada keterbatasan penyandang difabel. Akhirnya kami ke sana. Nah, karena sering ini ketika kita turun, kemudian kita juga di kantor, ada yang bisa datang juga, sebenarnya saya masih ada adik, ada kakak, ada keluarga kami yang nggak bisa Bu kalau mau dibawa ke sini karena memang difabelnya sangat ya nggak mungkin sekali datang ke sini karena kita tahu penyandang difabel itu bermacam-macam, yang ada yang termasuk kategori fisik, ada juga yang psikis. Betul. Nah, jadi dengan keadaan seperti ini kami harus bagaimana caranya semuanya harus mendapatkan administrasi kependudukan. Akhirnya saya minta ke seluruh tim, ayo kita melakukan jemput bola dengan tadi inovasi tuntaskan doanya. Kita telusuri informasi misalnya dapat dari RT, ayo kita turun. Kenapa seperti ini? Sebelum mereka memang kita lakukan jemput bola, ada komunikasi terlebih dahulu. Memang kita lihat dulu misalnya memang tidak bisa datang, pasti kita datangi. Saya punya tim khusus untuk difabel. Oke, jadi ini luar biasa sekali nih sahabat inovasi. Jadi memang menyentuh para kaum penyandang disabilitas ya Bu, yang dimana seperti yang kita ketahui mereka kan memiliki keterbatasan ya Bu ya. Jadi mungkin dalam pengurusan data kependudukannya mengalami kesulitan ya Bu ya. Dengan adanya inovasi tuntaskan doanya ini bisa sama-sama memiliki ya Bu ya data kependudukan yang sama dengan yang normal ya Bu ya. Nah Bu, ini kalau dari prosesnya kan sempat Ibu singgung tadi bahwa memang dari tim Ibu yang berinisiatif ya Bu ya untuk menjemput bola di mana saja tempat tinggal si kaum para penyandang disabilitas ini ya Bu ya. Kurang lebih bisa ceritakan tidak Bu, prosesnya sendiri seperti apa nih? Datang ke lapangan, didata atau bagaimana nih Bu? Yang pertama-tama kita semuanya kita dapatkan informasi baik dari masyarakat juga dari mereka kan ada di bawah yayasan-yayasan. Oke. Nah, seperti dimulai tahun 2019 kami bekerja sama dengan salah satu yayasan yang ada di Kota Palembang. Kemudian juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami waktu itu melaksanakan di salah satu yayasan banyak ya, hampir mencapai 200-an kaum penyandang difabel, jadi kami kunjungi ke sana. Selain seperti itu juga langsung ke masyarakat, misalnya informasi yang datang tadi, Bu sebenarnya saya punya keluarga gitu, jadi bagaimana kondisi mereka, kita komunikasikan, kita turun ke rumah mereka, atau juga kalau misalnya memang masih bisa datang, kita kumpulkan di rumah salah satu RT misalnya seperti itu. Di lokasi terdekat dengan mereka ya Bu Iya. ya. Nah Bu, ini kan untuk khusus para penyandang disabilitas. Sebenarnya kalau
hambatan terbesarnya itu sendiri dari si penyandangnya atau bagaimana Bu, untuk dalam memperoleh data kependudukan tadi Bu? Kalau hambatan selama ini terus terang saja masih ada keluarga atau masyarakat yang ada yang rasa malu untuk Mhm, menyampaikan bahwa mereka punya keluarga yang menyandang difabel. Jadi kami melakukan pendekatan-pendekatan sehingga kita bisa melakukan perekaman. Karena kami berpikir seperti ini, seperti sudah saya sampaikan bahwa administrasi kependudukan adalah dasar dari semua pelayanan. Bagaimana mereka kaum difabel akan mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, atau pelayanan yang lainnya kalau mereka tidak mempunyai terutama KK, mhm. kemudian KTP, akte kelahiran dan lain-lain. Jadi dengan kondisi seperti ini kami harus mengejar mereka, makanya cari kan, rekam Mhm. dan berikan administrasi kependudukannya. Oke, jadi ini luar biasa sekali nih sahabat inovasi, karena, inovasinya juga salah satunya menghasilkan amal jariah juga ya Bu, membantu para penyandang disabilitas untuk mendapatkan data kependudukan dan mungkin ke depannya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan para yang normal ya Bu ya, karena sudah memiliki basis data tadi. Jadi jika ingin mungkin mengajukan sesuatu ya Bu, karena kan dasarnya mengajukan sesuatu mungkin KTP identitas diri ya Bu, jika mereka sudah ada kan bisa sama haknya ya Bu, hak yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia tentunya ya Bu ya. Nah Bu, ini kalau dari cara kerja tadi kan dijemput bola, kemudian hambatannya tadi kan ada beberapa mungkin keluarga yang malu ya Bu ya untuk mendaftarkan atau, mendatakan bahwa di keluarga mereka ada yang mengalami atau penyandang disabilitas. Nah, kalau dari kalau kan ini programnya sudah jalan sejak tahun berapa nih, Bu? Kita mulai tahun 2019. 2019. Nah, dari tahun 2019 sampai saat ini bagaimana nih, Bu? Dari antusiasme, masyarakatnya sendiri apa sudah mulai datang nih untuk mendatakan, tidak perlu malu lagi atau bagaimana nih? Kalau saya lihat alhamdulillah sudah mulai terbuka gitu ya, walaupun Mhm, mereka, kadang-kadang juga melalui pesan dengan Pak RT, kemudian mhm, juga petugas kita yang datang, "Oh tolong Pak, kami punya mhm, keluarga yang tidak bisa melakukan, perekaman karena mhm, keterbatasan fisik." Nah, perlakuan yang difabel tentu sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya, mhm, karena kita harus melihat, kondisi difabel mereka. betul. Misalnya, mohon maaf, misalnya kan kalau perekaman itu ada iris mata gitu, kalau misalnya Mhm, memang mereka tidak mempunyai atau buta tidak dilakukan iris mata. Jadi mhm. disesuaikan dengan Sesuaikan kondisi, kondisi ya. jenis, atau klasifikasi Mhm, difabelnya. Nah, selain dasar dari permintaan masyarakat, mhm, sebenarnya yang paling penting kita harus tahu bahwa suatu negara ini, warga itu adalah dasar dari pembentukan suatu negara. mhm, Mau mereka kekurangan fisik atau seperti kita normal, mhm, sebenarnya hak mereka itu sama. mhm, Bahkan sebenarnya kenapa mereka mempunyai keterbatasan. Nah, inilah sebenarnya yang harusnya kita yang mempunyai kemampuan untuk menjemput bola atau mereka memang kita di bawah lembaga atau badan atau yayasan, ya kita mhm. lakukan kerjasama dengan yayasan. Dan insya Allah di bulan Juni pada saat ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan, kita akan melaksanakan gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, Mhm. bekerja sama dengan di Dukcapil Provinsi, salah satunya akan melaksanakan, perekaman administrasi kependudukan untuk kaum difabel. Oke nih memang luar biasa sekali nih inovasi dari Ibu Dewi dan tim nih ya, sahabat inovasi karena ini adalah ujung-ujungnya untuk menyetarakan hak ya Bu ya, sebagai warga negara tentunya nih. Nah kan salah satu contoh nih mungkin ya Bu ya, kenapa nih data kependudukan harusnya atau wajib bagi setiap warga negara, contohnya saja nih, kita ingin mengajukan BPJS ya Bu ya, tentunya untuk mengajukan BPJS, basis datanya adalah KTP tadi Bu ya, kartu identitas. Nah kalau kita tidak memiliki kartu identitas bagaimana kita mau mengajukan BPJS, di mana kan BPJS juga bisa membantu mungkin kaum-kaum yang ekonominya kurang ya, Bu. Jika memang mereka sakit atau ada hal lainnya bisa dibantu dengan adanya kartu tanda penduduk tadi ya, Bu. Nah, dengan adanya program tuntaskan doanya ini, jadi nih sekarang masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu malu tentunya ya, Bu. Cukup bisa mendatangi Dukcapil Palembang, bisa berkonsultasi ya, Bu, ya. Bagaimana sih cara membuat ataupun ada di sekitar kita, para penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak yang sama dengan mendapatkan kartu tanda penduduk nih. Nah Bu, ini kalau untuk harapan ke depannya seperti apa Bu?
Harapan ke depannya kami meminta kepada warga Kota Palembang khususnya mungkin memiliki keluarga yang berkebutuhan khusus atau penyandang difabel, jangan malu untuk mendaftarkan keluarganya karena bagaimana mereka akan mendapatkan pelayanan-pelayanan yang lain kalau mereka tidak mempunyai administrasi kependudukan, khususnya KTP atau kartu keluarga. Ternyata sudah disinggung sama Ibu Dewi, silakan datang. Tentunya Ibu ya dengan tangan terbuka, Ibu Dewi dan tim tentunya akan membantu masyarakat yang membutuhkan untuk data kependudukannya itu sendiri, di mana tentunya seperti Ibu Dewi singgung tadi akan dibutuhkan dalam kepengurusan segala hal ya Bu ya. Baik Bu, ini kan programnya sudah berjalan sejak tahun 2019 ya Bu ya. Nah, kalau dari tahun 2019 sampai saat ini nih Bu, sudah berapa banyak nih Bu untuk dari para penyandang difabel yang sudah dibantu dibuat untuk KTP-nya nih Bu? Kalau sampai saat ini dari tahun 2019 sejak Mhm. kita luncurkan program tuntaskan Mhm. doanya, jadi tercatat 1.114 kaum difabel yang sudah kita urus administrasi kependudukannya. Nah, sahabat inovasi luar biasa sekali nih, ternyata 1.000 lebih ya Bu ya untuk para penyandang difabel yang sebelumnya nih Bu ya belum memiliki kartu identitas tentunya. Dengan adanya program tuntaskan doanya ini mereka sekarang sudah memiliki hak yang sama ya Bu ya. Mungkin nanti ke depannya akan bisa bertambah lagi ya Bu dengan, Ibu Dewi dan tim menjemput bola nih. Nah Bu, ini kan memang para penyandang difabel ini seperti Ibu jelaskan di awal ya Bu, kita harus memiliki treatment khusus ya Bu ya, pendekatan yang khusus, ataupun harus memiliki empati yang lebih ya Bu ya, dalam membantu mereka untuk mendapatkan data kependudukannya. Ini bagaimana nih Bu, dengan Ibu sebagai pemimpinnya dengan tim untuk memiliki jiwa yang lebih nih Bu dalam, jiwa sosial yang menurut saya luar biasa nih ya sahabat inovasi karena kan kita, karena kan seperti Ibu jelaskan tadi difabel itu macam-macam ya Bu ya tingkatannya ya, jadi kita memang treatment-treatment khusus yang berbeda-beda tentunya pada setiap orang ya Bu. Ini bagaimana nih Bu? Silakan. Yang pasti kalau kita bekerja di Dukcapil, intinya adalah memberikan pelayanan. Bagaimana kita memberikan pelayanan itu adalah pelayanan terbaik. Kita Mhm. tidak boleh membedakan siapa Mhm. dari yang kalau bahasa Palembangnya nggak pakai sepatu sampai pakai sepatu mengkilat, kita tidak ada seperti itu. Mhm. Jadi semua harus dilayani. Begitupun juga dengan kondisi fisik. Jadi intinya kalau bekerja di Dukcapil adalah memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Nah, tim kami yang turun, ya mereka sudah tahu bahwa oh inilah seninya, Mhm. kebahagiaan tersendiri kita ketika kita memberikan pelayanan, apalagi warga yang mempunyai keterbelakangan ya, Mhm. difabel. Mereka kan sebenarnya tidak menghendaki adanya kekurangan itu kan, tapi kita harus memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu adalah hak mereka dan kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Oke nih, ini quote dari Bu Dewi luar biasa nih. Tentunya dengan membahagiakan orang lain, jadi kita juga ikut bahagia ya Bu ya. Betul. Luar biasa nih inovator kita hari ini nih sahabat inovasi. Nah Bu, mungkin terakhir ini Bu, ucapan terima kasih nih Bu kepada pihak-pihak yang sudah mensupport sehingga terciptanya inovasi tuntaskan doanya. Silakan. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan selalu mensupport kami dengan program-program yang bisa kami lakukan bekerjasama dengan Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Haji Harnojoyo, dan Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Fitrianti Aguspinda yang selalu memberikan motivasi, mensupport kami baik dalam kunjungan-kunjungan mereka, kemudian juga menginformasikan misalnya ada permasalahan-permasalahan masyarakat. Oke nih sahabat inovasi ini Bu, terima kasih sekali ya Bu sudah hadir bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation tentunya berbagi inovasi. Kita tunggu nih Bu inovasi-inovasi yang luar biasa lainnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi nih. Nah sahabat inovasi belajar dari Ibu Dewi dan tim nih. Tentunya dengan kepekaan kita nih terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita bisa melahirkan suatu inovasi yang tentunya dampaknya luar biasa nih seperti inovasi tuntaskan doanya nih, bisa membantu sesama kita para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama tentunya. Ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi,
Setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam.